Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Jumlah korban tewas dalam kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang telah bertambah menjadi 48 orang per Senin 13 September 2021. Peristiwa itu terjadi pada 8 September dini hari dengan mayoritas korban adalah narapidana kasus narkoba. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan bahwa sejak berdiri selama 42 tahun, Lapas Kelas 1 Tangerang tidak memperbaiki instalasi listriknya. Dan kondisi makin diperburuk dengan overcapacity hingga 400%. Mantan Wakil Menkumham, Denny Indrayana, angkat suara mengenai kejadian ini. Menurutnya, membangun lembaga pemasyarakatan atau lapas baru di berbagai daerah adalah salah satu solusi untuk mengatasi kondisi kelebihan kapasitas, yang juga harus diikuti dengan menyempurnakan politik penegakan hukum dan pemidanaan, khususnya dalam kasus narkoba. Denny menegaskan, pengguna narkoba adalah korban yang harus direhabilitasi, bukan dipenjara. Ia yakin kalau hal ini diterapkan, maka 50% kapasitas lapas bisa berkurang. Berikutnya adalah melaksanakan hak warga binaan, seperti memberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan juga cuti menjelang bebas. Terkait PP nomor 99 tahun 2012 yang sering dipersoalkan, Denny menjelaskan bahwa sasaran utama kebijakan itu adalah para pengedar, bandar, atau gembong narkoba, jadi bukan untuk pemakai. Alternatif lain adalah menerapkan hukum kerja sosial dan atau denda, seperti yang sudah diterapkan oleh banyak negara maju. Kemudian Denny Indrayana juga menyarankan agar para napi dikirim ke daerah-daerah perbatasan, asalkan akses transportasi dan lainnya tetap memadai. Sebelum masuk pemerintahan, Denny Indrayana dikenal sebagai aktivis dan akademisi. Pria kelahiran Kota Baru, Kalimantan Selatan, 11 Desember 1972 ini meraih gelar sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kemudian ia menempuh program master di Universitas Minnesota, Amerika Serikat, dan program doktor di Universitas Melbourne, Australia. Denny Indrayana pertama kali masuk pemerintahan dengan menjadi staf khusus Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Saat itu, ia membidangi hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu pada 2011, Denny naik jabatan jadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Saat menjadi aktivis, Denny Indrayana dikenal vokal mengkritik pemerintah, terutama dalam hal penegakan hukum dan HAM. Dalam hal ini dia teruji. Saat menjabat Sekretaris Satgas Pemberantas Mafia Hukum atau PMH, aksi dan pernyataan Denny sering membuat para pengamat dan politisi gerah. Saat itu Komisi 3 DPR melihat keberadaan Satgas sangat arogan, dan wewenangnya seolah melebihi KPK, Polri, dan Kejaksaan. Selain bentrok dengan DPR, Denny juga sempat berkonflik dengan Mabes Polri. Kala itu Denny tidak segan blak-blakan tentang keterkaitan rekening gendut para petinggi Polri dengan mafia hukum. Meski begitu, banyak masyarakat yang memuji dan mendukung Denny Indrayana. Banyak pihak menduga setelah SBY turun dan Denny tidak dapat posisi lagi, maka dia akan dikriminalisasi. Dugaan itu pun jadi kenyataan. Pada 2015, Denny sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Payment Gateway. Payment Gateway sendiri adalah program pemerintah untuk membuat paspor elektronik di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Proyek ini diadakan dengan tujuan untuk mencegah praktik pungutan liar dan sekaligus ditargetkan bisa mempercepat proses pembuatan paspor. Denny melakukan pembelaan diri. Menurutnya, ia tidak melakukan tindakan korupsi apapun dalam proyek tersebut. Justru ia merasa proyek Payment Gateway adalah bentuk pemaksimalan pelayanan publik. Jadi dengan sistem online ini, calo hilang, pungli hilang, karena orang itu akan bayar sendiri. Dalam layanan Payment Gateway, wajib bayar dikenakan biaya tambahan sebesar Rp5.000.
Padahal peraturan Menteri Keuangan tidak mengizinkan adanya pungutan tambahan untuk penerimaan negara bukan pajak. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.